Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih. Sebelumnya dipimpin doa dulu. Yo Mas Alam, seperti biasa. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Sore. Terima kasih. Salam dan berkah. Salam. Kelas 12 dengan Eko 2. Terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini. Ya, kita akan lanjutkan kegiatan pada kegiatan sore hari ini, tapi kita dulu sebentar. Kita dengarkan adzan dulu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya kita cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir Pak Ketua? Hadir semuanya? Hadir? Hadir, alhamdulillah, terima kasih. Masih tetap semangat ya. Walaupun ini kesempatan di sore hari, tetapi saya harap kalian semangatnya masih tetap semangat pagi. Saya minta yel-yel sedikit untuk kegiatan kita supaya lebih semangat. Saya bilang semangat pagi, maka kalian jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. 3 kali paginya, luar biasa, tetap semangat. Bisa nggak? Bisa. Walaupun sore, tapi saya harap semangatnya tetap pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah yang sudah hadir dan kebetulan hadir semuanya. Ya. Selanjutnya, saya sampaikan maksud daripada pertemuan sore hari ini adalah kita mempelajari tentang
sistem air conditioning atau AC, di mana kita nanti fokus kepada diagnosis. Ya, sebelumnya sudah saya sampaikan di grup WhatsApp, ya, bahwa sore hari ini kita akan ada pertemuan ini menindaklanjuti seperti pertemuan sebelum kita liburan. Betul? Tanggal berapa itu ya, saya agak lupa. Waktu kita pertemuan di pelajaran mendiagnosis kerusakan sistem penerangan. Hari ini kita masuk di sistem AC seperti yang saya janjikan waktu sebelumnya. Ya, ini saya sedikit motivasi bahwa kegiatan pembelajaran ini harapannya itu kalian tetap semangat mengikuti, karena hasilnya nanti ketika Anda mampu menguasai pembelajaran ini, itu kalian akan mampu bersaing setelah lulus, bukan hanya dengan masuk kelas bersaing mencari pekerjaan, tetapi dengan dunia usaha maupun dunia industri setelah nanti lulus. Kenapa? Contoh, Anda sekarang bisa melihat di wilayah lokal Kebumen saja, atau misalnya Anda merembet sedikit ke arah barat, daerah Cilacap, ke arah timur, daerah Purworejo sana, mungkin di sepanjang jalur itu Anda bisa menemukan bengkel spesialis AC. Pernah lihat? Pernah? Contohnya apa? Isi freon AC, kemudian reparasi atau servis. Ya, kegiatan pembelajaran kita nanti ini akan sampai ke tahap mendiagnosis kerusakan. Selanjutnya nanti akan sampai ke mana? Sampai ke mana? Ya, kita sampai ke memperbaiki serta menguji, seperti itu. Ya, harapannya kalau Anda nanti bisa setelah lulus, saya berharap Anda itu menjadi semangat untuk mengikuti kegiatan ini, karena hasilnya nanti bisa Anda manfaatkan untuk apa? Usaha di luar sana, nanti terus bisa buka usaha. Selain itu juga minimal kalau buka usaha itu kan peluang untuk bisa membuka usaha, jelas yang pertama dibutuhkan apa? Modal, betul sekali ya. Modal, punya modal nggak Anda? Nah, untuk itu sedikit saran ini, kalau Anda pengen punya modal sedikit banyak, ya, itu Anda harus apa? Nah, kerja dulu. Kerja tidak harus selalu di perusahaan. Saya yakin di sini ya, sekolah SMK itu cita-citanya nanti lulus kerja di perusahaan yang terkenal, misalnya kerja di perusahaan yang terkenal, penghasilannya banyak, nabung, punya tabungan, terus buka usaha, itu sangat bagus. Tetapi jangan terlalu mimpi yang tinggi, tetapi Anda sendiri dalam menjalani persiapan tersebut itu tidak siap, jangan sampai itu terjadi. Makanya silakan setiap kegiatan yang Anda jalani, jika itu positif maka dipenuhi dengan baik. Ya. Sekarang kita fokus ke sistem air conditioning ini ya, sistem air conditioning. Ya, bisa diamati gambarnya? Ya, ada di sana. Ya, dari sini coba itu ya, pakai cara mana? Itu sekedar untuk memancing Anda bahwa kira-kira ya sistem AC kerjanya seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita membahas panjang lebar tentang sistem AC ini, saya sampaikan sedikit ya, bahwa kegiatan pembelajaran ini saya bukan hanya sekedar menyampaikan tanpa ada alasan, tetapi ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang menjadi pedoman saya untuk menyampaikan materi. Yang pertama, kompetensi intinya adalah memahami, menerapkan analisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar dan metakognitif sesuai dengan bidang dan seterusnya, sampai dengan yang keempat nanti adalah melaksanakan tugas praktek. Jadi yang pertama itu Anda memahami ya, dimana nanti dalam kegiatan ini
Pertemuan pertama itu kita memahami dulu tentang kegiatan pembelajarannya nanti akan seperti apa. Kemudian yang kedua nanti akan melaksanakan praktek. Kira-kira seperti itu. Jelas ya? Berikutnya, ya, ini kita uraikan supaya lebih jelas tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama adalah mendiagnosis kerusakan sistem air conditioning. Kemudian yang kedua adalah nanti memperbaiki. Kira-kira sudah ada gambaran. Selanjutnya pada tahap mendiagnosis ada yang pertama adalah melakukan menganalisis fungsi sistem AC. Nah, apa nanti yang akan dilakukan? Kemudian yang kedua mendeteksi letak permasalahan. Selanjutnya yang ketiga menyimpulkan letak permasalahan. Paham ya? Ya, setelah dianalisis fungsi atau tidak, kemudian letak permasalahannya ditemukan, kemudian disimpulkan komponen apa yang rusak, perlu diganti atau tidak, kan seperti itu. Baru masuk di pertemuan yang kedua besok, yaitu memperbaiki sistem air conditioning. Diperbaiki itu yang disimpulkan jadi rusak. Kemudian setelah diperbaiki ya, melakukan perbaikan, kemudian diuji hasil perbaikannya. Yang namanya memperbaiki berarti kan jadi apa enggak? Kan begitu? Iya. Bisa berhasil apa tidak hasil pekerjaan? Oke, lanjut. Ya, tujuan daripada pembelajaran ini, ya, tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama mendiagnosis kerusakan, kemudian memperbaiki. Ya, yang pertama Anda itu mampu menganalisis fungsi dari sistem AC. Fungsinya, komponennya diperiksa semuanya bisa berfungsi atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, mampu mendeteksi letak permasalahan dengan benar. Yang ketiga, mampu menyimpulkan letak permasalahan dengan tepat. Ya, menyimpulkan letak permasalahan berarti harus tepat, bukan hanya benar kok, tapi tepat ya, sih. Kan begitu. Selanjutnya yang keempat, mampu memperbaiki kerusakan dengan benar. Diperbaiki ya dengan benar, kamu memperbaikinya. Berikutnya, dapat menguji hasil perbaikan dengan benar dan teliti. Masih semangat ya? Masih? Iya. Kenapa pusing apa gimana? Ya. Oke. Bisa dipahami kira-kira sampai di sini? Ya, dapat menguji hasil perbaikan dengan benar dan teliti. Jadi hasil perbaikan itu ya, diuji benar atau tidak, teliti atau tidak. Maksudnya apa sih lebih tepatnya kegiatan ini? Jadi kegiatan ini adalah proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning. Saya memberikan masalah pada sistem AC kepada kalian, kemudian tugasnya kalian memperbaiki. Dasarnya memperbaiki itu pakai apa? Ya nanti saya berikan. Apa yang diberikan? Modal yang Anda gunakan untuk belajar. Entah itu modal kita dengan cara demonstrasi, nanti saya tunjukkan, itu jelas. Saya tunjukkan cara memberikan singkatnya. Selanjutnya nanti kalian buktikan sendiri langsung di kendaraan, itu di belakang kalian ya, semuanya nanti bisa digunakan untuk praktek ya. Ini media praktek 1, 2, 3 juga bisa digunakan. Seperti itu, bisa dipahami tujuan daripada kegiatan pembelajaran ini? Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Tidak ada, sementara belum. Oke, lanjut. Kita masuk mulai ke kegiatan yang lebih rinci dan lebih inti. Saya sedikit ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kegiatan praktek ini. Ya. Coba diamati gambarnya apa itu? Mengamati kurang bersih apa ya? Papan tulisnya? Ya kurang bersih. Kenapa itu? Pusing. Panasan. Apa
What you think will end in? Berikutnya, apalagi itu? Kepanasan di dalam mobil, panas. Kira-kira jika melihat mobilnya, coba dibandingkan mobilnya itu bagus kan ya? Kira-kira mobil masa kini apa masa lampau atau mobil jadul? Masa kini. Oh, di dalam mobil kok bisa pegang Kipas. luwes apa tidak itu kira-kira? Tidak. Masa mobil secanggih itu sistem pendinginan ruangan di dalamnya itu masih pakai manual. Kira-kira kenapa itu? Kenapa? Kemungkinan jawabnya rusak apanya? Sistem AC. Mungkin rusak. Masa ya mobil secanggih itu di depannya ada kipas anginnya misalnya. Apalagi itu kipas angin manual. Ya, harusnya mobil seperti itu minimal ada sistem AC. Kemudian, kenapa itu bisa pakai kipas? Berarti kemungkinan terjadi kerusakan sistem AC-nya. Apapun itu sistem kerusakannya, yang terjadi kerusakannya itu apa? Nanti bisa kita dawali lebih lanjut. Baik, yang berikutnya. Nah, setelah seorang ibu itu merasa kepanasan, dia bawa seorang anak di dalamnya ini, coba dilihat. Itu yang akan terjadi jika di dalam mobil. Kenapa? Panas. Anak kecil pasti rewel di dalamnya. Betul nggak? Betul. Kita dibuka dikit kacanya sambil nangis. Itu kan ya? Berikutnya. Ya, ibunya pusing, panik, stres. Ya nggak? Nah, solusinya bagaimana nanti? Ini solusinya seharusnya seperti itu. Tapi coba dilihat ini. Masuk akal nggak ini? Pernah nyoba AC keluar seperti ini? Keluar apanya ini? Asap. Itu juga suatu bentuk masalah. Mungkin nggak sih terjadi di dalam mobil? Mungkin ya. Kenapa kira-kira? Berikutnya, ya, rencana kegiatan kita yang lebih rincinya ini saya jelaskan kembali bahwa ya, oke, yang pertama kita nanti bagi kelompok, ya, bagi kelompok. Selanjutnya mengamati gambar dan video tadi sudah, kemudian diskusi kelompok. Itu alasannya nanti kita diskusi. Modal diskusinya apa? Ya, modal diskusinya ini tadi pembagian LKPD-nya saya bagi. LKPD siapa? Lembaga Kerja Peserta Didik. Kemudian setelah diskusi, hasil diskusi nanti diperoleh kesimpulan. Kalian masing-masing kelompok menyimpulkan. Ya, dari hasil pengamatan gambar ataupun video nanti didiskusikan. Setelah diskusi nanti ditarik kesimpulannya. Setelah ditarik kesimpulannya nanti presentasi hasil identifikasi masalahnya. Berarti nanti gambarnya memuat tentang trouble tadi, ya kan? Kemudian videonya nanti juga sama. Paham? Ya. Selanjutnya nanti perwakilan kelompok maju menyampaikan, memaparkan kepada teman-temannya hasil daripada kerja kelompoknya. Selanjutnya ini adalah pekerjaan yang akan kita lakukan atau kegiatan yang akan kita lakukan pada pertemuan yang pertama ini. Berarti nanti masih ada pertemuan lagi. Kita melanjutkan yaitu observasi praktek. Kita buktikan kemungkinan kerusakan yang Anda peroleh dari hasil pengamatan gambar dan video. Ya, nanti Anda coba terapkan pada kendaraan. Ya, pekerjaan tersebut. Ada gambaran? Kemudian dianalisa bisa bekerja baik atau tidak. Kalau ada kerusakan, Anda rekap hasil kerusakannya, putuskan bersama dengan kelompoknya. Setelah diputuskan bersama dengan kelompoknya, dilakukan perbaikan. Setelah diperbaiki maka dicek. Kan begitu? Paham semuanya? Ya. Ini adalah hasil kegiatan daripada observasi.
Kemudian yang selanjutnya masuk di pengisian LKPD. Anda cantumkan semuanya, Anda isi semuanya hasil pekerjaannya. Kemudian nanti hasil praktekmu sampai dengan perbaikan Anda presentasikan dan tarik kesimpulan bersama. Ya, dari kerusakan yang terjadi pada kendaraan, tentunya ya kerusakan tersebut itu semuanya mobil dua-duanya sehat, tapi nanti akan saya berikan trouble sehingga nanti tantangan kalian adalah mampu tidak kalian menemukan kerusakannya berdasarkan apa? Nah, modal yang nanti saya siapkan nanti modul, kemudian LKPD-nya. Selanjutnya kita punya internet, bisa Anda maksimalkan. Silakan Anda kaji, gali semua informasi dari modul, dari buku, dari internet juga bisa. Modulnya ini juga ada. Kita gunakan buku pedoman perbaikan desainnya, itu mobilnya. Yang satunya itu mobil Mitsubishi Jalan 2500 cc, punya ada di sana. Gimana penilaiannya nanti kira-kira seperti ini. Saya buka dulu format penilaiannya sebentar ya. Ya, poin penilaian yang pertama nanti adalah penilaian sikap. Kemudian setelah penilaian sikap nanti saya punya checklistnya dari sikap kerja yang Anda tunjukkan mulai dari diskusi. Nanti akan terlihat siapa yang aktif, siapa yang tidak. Kemudian siapa yang rajin bertanya, siapa yang tidak, akan kelihatan. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian pengetahuan. Di mana penilaian pengetahuan di sini nanti Anda mengerjakan soal apa ini? Ya, soal pilihan ganda, tidak banyak soalnya. Seperti pertemuan yang kemarin pada sistem penerangan. Ya, kemarin Anda mengerjakan soal yang terakhir pakai aplikasi apa? Quizzes. Ya, nanti kita coba aplikasi yang lain yang lebih seru. Ya, tidak pakai Quizzes lagi, pakai aplikasi yang lain yang lebih seru. Nanti kita pakai Wordball. Seperti apa sudah pernah nyoba atau belum ya, sistemnya nanti seperti hobi kalian saat ini. Hobi kalian kan kalau sudah PT di rumah apanya? Game. Ya, nanti kita coba tampilkan soalnya dengan game. Ini kira-kira nanti tampilannya akan seperti itu, bukan seperti Anda mengerjakan di atas kertas. Nah, terlalu manual sekarang. Mungkin Anda juga selain tulisannya mohon maaf ya jelek, ya kan? Karena malas tulis. Sebetulnya kalau Anda niat tulis yang bagus bisa, tapi malas tulis yang bagus. Lebih mudah kita nulis ngetik pakai font yang bagus misalnya. Lanjut. Yang lainnya adalah nanti penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan. Di mana penilaian pengetahuan ini ya, penilaian pengetahuan ini nanti saya punya checklistnya dari kegiatan observasi prakteknya yang Anda lakukan itu semuanya nanti saya nilai. Kemudian ada checklist kegiatannya, runtut kegiatannya di sini semuanya ya. Itu Anda lakukan semua apa tidak. Anda akan dinyatakan nilai baik atau tidak ketika semua pekerjaan di sini sudah dikerjakan. Kalau belum, berarti nilainya kurang otomatis. Betul nggak? Ya. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Ya, kira-kira itu poin penilaian yang dilakukan.
Recording in progress. Sudah paham ya penilaiannya? Paham penilaiannya? Lanjut ke penilaiannya ini. Pengetahuan, keterampilan, satu lagi. Sikap puas saya salah warna ini sampai nggak bisa terbaca. Bisa dibaca nggak? Enggak ya? Resta. Ini jadi pengetahuan keterampilan. Ternyata minatnya sampai di sini warnanya ditampilkan berbeda. Padahal kalau di jok komputer saya. Baik, lanjut. Nah, ke tahap pembagian kelompok dan LKPD. Baik, untuk kelompok nanti kita bagi kelompok per kelompok maksimal 4 orang. 4. Jadi kita 1, 2, 3, 4 orang mas. Ada yang 3 orang malah. Sebetulnya lebih efektif lagi kalau 3 orang. Semakin sedikit jumlahnya, itu akan semakin lebih maksimal. Pemikiran yang bisa diterapkan atau dituangkan oleh masing-masing orang. Tapi semakin banyak orangnya juga akan mendapatkan kesimpulan yang lebih baik lagi karena dipikirkan oleh banyak orang. Seperti itu ya. Ya, silakan Anda ambil posisi menata sesuai dengan kelompoknya. Ya, kita buat duduknya berhadapan-hadapan saja. Kemudian nanti saya bagi untuk LKPD-nya sebagai bahan Anda untuk belajar. Anda bisa duduknya berhadapan-hadapan. Ya, silakan. Ini seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, silakan. Satu lagi. Sudah, sudah. Ya, seperti itu. Baik. Jangan terlalu jauh. Sudah ya? Sudah? Nah, kalau dari posisi menghadapnya seperti ini berarti kan semua bisa melihat ke papan tulis. Ya, ke slide yang saya tampilkan. Silakan dipahami dulu lembaga kerjanya. Per kelompok ini satu saja cukup. Berikutnya, ya, setelah kegiatan LKPD, apa sih itu isinya?
Coba kita lihat bersama ya. Beban kerja peserta didik atau LKPD, di mana di situ seperti yang sudah pernah kalian lihat kemarin, jadi isinya nanti mungkin berbeda jelas ya, seperti dengan job kita. Kemudian ya, jenis kegiatannya ini. Yang pertama, pertemuan yang pertama ini siswa menyimak video, kemudian linknya ada di LKPD, gitu ya. Itu jenis pekerjaannya nanti. Berikutnya observasi pada modul pemeliharaan, nanti modulnya itu sudah saya siapkan, kalian cari. Berikutnya hasil observasinya nanti di backup di situ. Studi kasusnya. Nah, ini video inti nanti ada di sini yang harus Anda teliti, Anda amati dari kasus yang akan kita pahami. Dan seterusnya sampai dengan kegiatan praktek juga besok. Paham semuanya ya? Oke. Ternyata cukup LKPD-nya. Kemudian kita lanjutkan ke ini. Ini materinya. Sistem air conditioning. Mengamati komponennya. Saya yakin semuanya sudah pernah mendapatkan materi sistem AC ya, di kelas 11 dan di kelas 12 awal pertemuan kemarin juga sudah pernah, walaupun belum mendasar sampai ke tahap mendiagnosa, tapi paling tidak Anda sudah memahami, betul nggak? Memahami kemudian menerapkan cara penggunaan daripada sistem AC, sehingga Anda akan tahu komponen apa ini. Apa? Bahwa plat, satu lagi. Apa lagi ini? Satu lagi. Ya, di sini expansion valve. Ya, kita lihat barang nyatanya di sini. Kita lihat barang nyata di sini. Ya, di sini. Ini media prakteknya untuk merangkai, tapi nanti untuk perbaikan ya tidak di sini. Ya, langsung di kendaraan, guys. Menarik nggak? Harapan saya lebih. Karena apa? Anda di sini hanya merangkai, di sana memperbaiki. Ya, kalau di sini bisa merangkai, paham kerja komponennya masing-masing. Komponennya masing-masing itu Anda paham. Anda paham. Selanjutnya nanti bisa melakukan perbaikan di kendaraan. Hanya seperti itu. Kalau di kendaraan harus merangkai total, saya pikir jarang sekali orang melakukan pekerjaan itu. Tapi yang namanya pekerjaan di kendaraan ya rata-rata berarti memperbaiki, karena dari bawaannya, kenapa? Dari bawaan kendaraan itu sendiri sudah ada apa? Sistem AC-nya. Sudah belum? Sudah ya? Oke. Yang pertama komponen di depan ini apa? Ini yang biasa kita temui pada kendaraan di mana? Di dashboard. Namanya apa? Apa mas? Apa ini namanya? Ini apa? Ah, jangan salah. Di sini ada dua komponen, belakang dan depan. Yang depan apa ini? Yang ini. Ya, ini sisi depannya. Di dalam ini bentuknya mungkin hampir sama seperti ini, cuma lebih halus. Ya, yang Anda tahu praktek, ya praktek. Hanya mengamati saja, tapi tidak melihat secara detail. Gitu ya. Kemudian di sisi belakang di sini ada motor, namanya motor apa? Motor blower. Kemudian depan ini apa ini? Motor dan motor, bentuknya seperti radiator ya kan? Bentuknya seperti radiator, tetapi ternyata bukan radiator. Selanjutnya di depannya ada apa? Fan. Ada yang menyebutnya extra fan. Extra berarti tambahannya. Kipas tambahan untuk membantu proses pendinginan. Selanjutnya kita mundur ke belakang sini. Ya. Ini apa? Magnetic
gimana? Kalau di mobil di ruang mesin ya betul sekali. Kap mobil di dalam ruang mesin itu kalau mobilnya kapnya di. Karena apa? Butuh penggerak untuk biasa bekerjanya apa ini namanya? Kompres. Baik, sampai di sini. Semuanya nanti kelas Anda berusaha untuk terakhir sambil nanti, karena mohon maaf ini mobilnya kan cuma 2, ya kan? Anda sambil mengingat kembali bagaimana merancang sistem AC, ya. Yang lainnya nanti sambil berdiskusi, sambil menerapkan pula perangkaian dan memahami lebih jelas tentang sistem AC, sehingga pada tahap perbaikan di kendaraan itu Anda akan lebih apa? Akan lebih maksimal. Maksudnya? Iya. Contoh ini pipa seperti ini pipanya. Harusnya coba Anda lihat di kendaraan kan begitu. Selanjutnya cek ada kebocoran juga, cara memperbaikinya bagaimana. Di sana nanti di mobil cara memperbaikinya bagaimana, cara mengeceknya bagaimana. Lanjut ke magnetic clutch-nya, kerjanya magnetic clutch bagaimana, dipahami ulang di sini. Jangan hanya sekedar Anda membaca tok dari kertas, dari buku, dari modul, tapi dibuktikan juga. Seperti itu, paham? Paham ya? Berikutnya, kerja daripada kondensor, kerja daripada receiver, dayanya dipahami. Kalau Anda sudah bisa memahami masing-masing kerjanya dan sistemnya itu bekerja siklusnya bagaimana, maka harapannya nanti kalian betul-betul bisa menerapkan cara memperbaikinya dengan baik dan benar. Baik, sampai di sini sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu, silakan coba. Apa tanya? Tanya? Belum ada? Dari tadi belum ada terus. Lanjut. Ya, baik. Untuk sedikit sambil kompres menyegarkan otak dan perasaan, lebih rileks, dan tonton dulu sebentar ini videonya tentang siklus daripada cairan pendingin atau refrigeran di dalam sistem AC. Tahu refrigeran ya? Apa refrigeran? Freon. Jadi ada zat atau bahan yang bekerja di dalam siklus sistem AC ini, yaitu namanya refrigeran atau cairan pendingin kalau kita lain bisa menyebutnya. Saya mengatakan itu freon bekas, bukan sekarang menjadi bahasa yang umum ya, yang sering kita jumpai di bengkel, ya kan? Bengkel membuka isi freon. Kira-kira nanti Anda bisa nggak melakukan isi ulang pada freon? Selama ini Anda praktek, sudah pernah mempraktekkan belum isi freon? Nah, kita punya. Ini isinya. Ini tabung freonnya. Kita pakai yang jenisnya S134A. Ya kan? Kalau kita beli segini, awet ini banyak isinya. Untuk memperbaiki satu unit kendaraan dengan catatan semua komponen sudah beres, hanya untuk isi ulang. Wes kanggo bertahun-tahun ini, kepakai bertahun-tahun. Ya, karena kepakainya cuma sedikit saja. Sudah? Tinggal kita simak. Alat ini, ya kan? Apa namanya? Apa? Manometer, betul, boleh manometer. Karena apa? Ini di sini adalah pengukur tekanan gas. Tapi nama lengkapnya adalah manifold kick. Ingat? Ini manifold kick. Itu mana? Nanti kita coba amati. Baik, sampai sini ada gambaran?
nanti Anda sebaiknya harus bisa melakukan sendiri sehingga nanti setelah bisa, harapan saya Anda itu berani melakukan perbaikan. Baik, kita tonton dulu sebentar. Saya pinggirkan dulu nih ya. Jangan mati dulu. Ini adalah kerja daripada siklus refrigerannya di dalam sistem AC. Mengalir dari mana? Siklusnya ya, motor penggeraknya itu kompresor. Terus baik, dari sini perhatikan, dari kompresor mengalir ke sana ini warna merah, ya. Dari kompresor refrigeran ditekan berarti otomatis lepas dari kompresor tekanannya rendah ke tinggi. Mengalir ke sana menuju kemana? Kondensor. Fungsinya untuk mengkondensasi. Kemudian dari kondensor keluar di katup ekspansi. Betul nggak? Dari katup ekspansi ini ya sesuai dengan namanya ekspansi. Dialirkan ke sana, masuk ke mana? Masuk ke evaporator. Tapi coba Anda lihat perbedaannya di sini. Ini gas di sini bentuknya, ya kan? Kemudian di sini bentuknya adalah liquid, cair. Di mana terjadi perubahan cairan tersebut? Di mana? Kondensor. Kenapa di kondensor? Jawab. Siapa yang berani jawab? Fungsinya apa sih kondensor? Ya, Mbak. Menurunkan suhu, kemudian ya lebih keras. Kemudian gas dirubah menjadi liar. Benar sekali. Jadi di situ itu terjadi proses apa? Kondensasi. Tahu kondensasi nggak? Apa itu kondensasi? Pengembunan. Pengembunan itu adalah proses penurunan suhu, di mana suhu menurun, ya kan? Dari proses terjadi yang terjadi kondensor. Kondensor di mana sih? Nah ini letaknya kan di depan, berada di belakang grill kendaraan itu ya. Bahkan terletak di depannya radiator, sehingga ketika kendaraan melaju di situ mendapatkan timpaan angin dari depan, sehingga suhu daripada refrigeran itu akan terjadi proses penurunan. Gas yang mengalami proses penurunan suhu, maka gas tersebut akan mengembun, sehingga di sini akan berubah menjadi liquid atau cairan. Kemudian cairan tersebut dialirkan ke sana, ya, masuk ke mana? Evaporator. Di evaporator, kenapa ini? Di sini akan berubah menjadi gas lagi. Kenapa? Karena terjadi proses suhu naik apa turun? Naik. Kenapa
karena menyesuaikan dengan suhu apa? Suhu ruangan, betul sekali ya. Di kantung ekspansi nanti di sini disemprotkan, kemudian dari situ nanti akan dialirkan ke evaporator. Di situ suhunya naik juga sehingga akan lebih cepat mengalami proses penguapan zat cair. Suhunya naik, apalagi bentuknya sudah dikabulkan oleh expansion valve, maka dia akan berubah menjadi gas. Lalu di gas tersebut di gas tersebut nanti akan masuk ke dalam kompresornya. Di situ ya, di kompresornya dia akan disirkulasikan lagi dan ditekan lagi. Jadi di kompresor dia akan terhisap dalam bentuk gas, ditekan kembali, masuk ke dalam kondensor. Di kondensor dicairkan, lalu dari kondensor masuk ke mana? Masuk ke expansion valve. Dari expansion valve nanti masuk ke, terus seperti itu siklusnya. Nah, gambar ini ada yang lewat komponen dryer, mana dryer? Iya kan? Iya, videonya ini di sini dryer. Di sini penyaring, penampung sementara, kemudian difilter. Di situ ada filternya, sehingga liquid yang bersirkulasi itu akan selalu bersih. Paham ya? Ya, ini hanya mengingatkan sedikit saja kembali tentang siklus kerja daripada refrigeran tersebut. Lanjut, videonya cukup ya. Kita masuk ke studi kasusnya. Ini videonya, coba diamati. Kameranya 2 ya. Yang itu dari sana mungkin mau ya. Dua-duanya ke sini semua. Sampai di mana tadi? Ini perhatikan, ini yang ada di LKPD kalian ya. Ini yang ada di LKPD kalian. Video yang sebaiknya nanti ada tonton. Paham ya? Ini yang nanti sebaiknya ada tonton di video kalian tentang kasus yang akan kita amati. Kasus yang akan kita amati. Kemudian nanti dari kasus tersebut Anda diskusikan secara kelompok, Anda dapatkan, Anda temukan pusat permasalahannya. Kemudian nanti presentasikan. Ya. Dilihat semburannya. Kenapa itu? Ya. Berbahaya nggak? Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Ya. Cek yang pertama, penyebab utamanya adalah, ini hanya prediksi kita saja, ya, bahwa penyebab utamanya itu.
Kemudian timbulnya asap karena adanya perbedaan suhu. Itu adalah hal yang buruk. Kemudian cara mengatasinya, pertama tutup semua pintu ditutup. Kemudian jendela. Gitu kan ya? Ya. Selanjutnya apalagi nyalakan AC kendaraan ya, kondisi speed angin maksimal level dan juga di berikutnya tunggu sampai terasa dingin dan hawa yang terlihat seperti asap seperti itu ya. Berikutnya setelah asap menghilang, posisi bersihkan sampai kecepatan angin. Jadi sakanya jangan terlalu tinggi. Kemudian jangan lupa dan jangan malas untuk melakukan pembersihan saluran. Seperti itu. Banyak saja. Itu versi yang pertama. Kemudian ini adalah cara mudah Anda untuk mengecek kondisi AC pada kendaraan. Cek kebocoran ada. Nanti di modul yang saya sediakan di media bahan ajar yang sudah saya share di grup itu sudah ada. Kemudian di LKPD Anda ini ya. Di LKPD Anda di sini sudah ada juga, nanti bisa di scan materinya. Pak ya. Kalau mau lebih mudah nanti bisa di-download langsung di grup petanya. Nah, ini pemeriksaan sambungan, pemeriksaan sambungan kondensor dan seterusnya, build AC, relay, switch blower, fungsi motor blower, kemudian pemeriksaan extra fan, kemudian kinerja magnetic light, dan yang terakhir adalah tegangan belt atau AC. Ya, tegangan belt AC-nya, sabuk penggeraknya ini, tegangannya ini lakukan pemeriksaan juga nanti. Paham ya? Bisa bekerja dengan baik semua apa tidak? Ya, itu dia. Makanya nanti dilakukan pada prakteknya di mobilnya. Paham ya? Berikutnya. Ya, ini adalah terkait dengan wiring diagramnya. Ya. Untuk mendeteksi letak permasalahan dapat dilakukan dengan menyimak gambar rangkaian atau wiring diagram. Ini wiring diagram. Ya. Selanjutnya untuk wiring diagram nanti yang akan Anda gunakan di kendaraan yang Anda temukan di sini. Jelas? Di sini nanti karena mobilnya sesuai Daihatsu Xenia. Paham? Ya, berikutnya. Periksa tekanan refrigeran. Tahapan yang harus dilakukan ketika nanti terjadi apa? Piston AC kenapa tadi? Kenapa? Berasap. Ya, betul. Kasih tekanan dicek. Ini tekanan standarnya. Tekanan tinggi sekian, tekanan rendah sekian. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan apa? Apa ini? Ya, yang merah untuk tekanan tinggi atau suction. Kemudian itu seksi merah atau tekanan tinggi biru dis tekanan rendah. Oke, itu untuk tekanan rendah. Pasang ini nanti di sini Anda bisa melihat di sini. Di sini ada D, ada S. D di situ berarti adalah discharge. S-nya adalah suction. Kemudian langkah yang tadi kita berikutnya yang terakhir apa? Kita ternyata sampai ke tahap di sini. Dan berikutnya adalah pertemuan equal. Berarti sekarang selamat bekerja. Silakan itu dikerjakan sambil didiskusikan daripada videonya. Gunakan HP-mu ya untuk melihat link yang sudah ada di LKPD Anda masing-masing di sini. Silakan videonya diamati, kemudian dikerjakan.
Paham nggak? Paham ya? Baik, silakan dikerjakan. Selamat bekerja. Kalau ada kesulitan dan kebingungan nanti tanya. Begitu ya? Baik, silakan. Waktunya 10 menit. Cukup ya? Cukup. Karena itu videonya pendek. Oke, silakan. Diisi silakan nanti perwakilan atau kelompok maju lah ya menjelaskan apa sih yang perlu diisi di situ, apa yang diisi, kira-kira apa yang perlu diisi. Kemungkinan kerusakan ya bisa terjadi pada sistem AC ya, ini disimak. Kemudian gejala abnormal pada sistem AC itu apa saja? Satu tadi contohnya AC berasap. Yang kedua apa? Lainnya ada lagi nggak? Kira-kira apa? Bisa. Oke. Di situ tulis di sini. Bisa ditulis di situ. Kemudian yang C, menurut Anda apa saja kemungkinan penyebab terjadinya gejala abnormal? Nah, setelah Anda tahu gejalanya seperti itu, berarti kan Anda bisa memprediksi kemungkinan gejalanya itu kenapa? Ya enggak? Ya ditulis di situ kemungkinannya. Selanjutnya cukup sampai di sini. Kemudian yang nomor 3 ke bawah ini, halaman 3 nomor 3 itu yang dilakukan. Lalu bawahnya lagi ada komponen yang diperiksa. Nanti itu kita lakukan satu. Betul sekali. Ya, sampai di sini Mas. Berarti ini dilakukan. Ini unit kendaraannya dikosongi saja, kemudian komponen yang diperiksa kira-kira apa saja dari siklus AC yang sudah ada. Gitu ya. Siapa masih nggak maju ini? Siapa yang mau maju? Ini ya. Oke. Ini. Kami sing jadi salah satu jadi vokal maksudnya. Ya, ini diisi gejala abnormal contoh kerusakan AC. Ya, kemudian kemungkinan penyebabnya terjadi itu apa? Misalnya AC tidak dingin, satu ya. Berarti kemungkinannya kenapa yang menyebabkan tidak dingin? Freon air, ya bisa kurang, tekanannya kurang. Ya. Terus seperti itu dikasih kira-kira 1, 2, 3 nanti itu. Kemudian komponen yang diperiksa apa? Tekanan. Yuk diisi cepat. Nanti itu Berapa menit lagi? Ya, 5 menit lagi ya. Baik. Siapa? Kurang
Sudah belum? Ya, maju Cici, yuk. Siap. Ini yang nomor 5, perhatikan. LKPD poin nomor 5 itu nanti mengerjakan soal, ada kerjakan di rumah untuk pekerjaan rumah. Oh, ya? Ya. Oke. Karena kita sampai di sini selesai. Baik. Masuk ke tahap selanjutnya, kita SD dulu sebentar. Kita ucapkan dari kita SMK bisa, SMK itu. Gitu ya. Tas. Ayo kita lanjut, sudah selesai semua belum? Selesai semua belum? Sudah? Coba dicek. Ya, ini diisi. Komponen diperiksa apa untuk perbedaan suhu ruangan? Ya. Berarti Anda perlu memeriksa apa untuk mendapatkan ini? Sudah?
Ya, kemungkinan refrigerant perlu diisi. Komponen yang perlu diperiksa apa? Tekanan refrigerannya itu di sini. Hasil pemeriksaannya nanti besok. Nah, sekarang perlu kesimpulannya di sini. Paham ya? Berikutnya, punyamu? Oh, sudah. Bentar lagi. Ya, 2 menit lagi. Apa? Remnya kurang. Taunya dari mana? Komponen yang diperiksa apa? Ditulis. Apa? Tekanan refrigeran kurang. Berarti apa ini? Oh ya. Silakan ditulis. Pasang manifoldi, kemudian tahu kan tekanannya? Tekanannya pakai manifoldi. Ya diisi. Ya terus saja komponen diperiksa. Tekanan refrigeran sedikit udara asap menggunakan manifoldi kedua. Komponen yang diperiksa lagi. Komponen yang diperiksa lagi. Satu lagi ini apa? Kebersihan filternya, filter AC. Ya, kau ngomong ya. Sabar. Gampang lah, Mas. Kelompok kedua. Saya dari kelompok kedua ingin menyampaikan. Oke. Ya, satu lagi. Ya, berdasarkan pengamatan kesimpulan macam-macam kemungkinan kerusakan yang terjadi pada sistem AC. Tulis di sini. Apa? Yang pertama, AC tidak dingin. Jika AC tidak dingin, karena apa? Seradan apa? Ya. Karena bukan diketahui dari tekanan. Nanti kami tanya ya. Tanya ke Pak Edi. Tanya apa? Ya. Tuh. Ya. Kemudian filternya kotor sehingga perlu ya betul seperti itu. Terus yang kedua satu lagi sih isi kenapa? Karena nanti tanya sini dari sini. Tanya ya. Tanya apa? Tanya apa? Nyiapkan pertanyaan. Tanya atas satu kelompok. Oh, nyiapkan pertanyaan apa kira-kira? Jawab orang. AC tidak dingin, AC keluar asap bisa jawab nanti. AC keluar asap. Nanti sana tanya kenapa tekanan freon berkurang. Kan gampang jawabannya karena terjadi
Sudah cukup? Bisa maju? Sudah siap selesai ya? Waktunya habis ini untuk diskusinya. Ambil kesimpulannya juga. Langsung di situ sudah diterapkan. Baik. Selanjutnya silakan kelompok 2 yang maju gilirannya. Dari kemarin yang maju kelompok 1, kelompok 3, kemudian kelompok 2 sekarang yang maju juga. Ini saya matikan dulu biar enggak silo. Silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Siap. Pegang itu aja. Gejala normal apa saja yang mungkin terjadi pada sistem AC? 1. AC tidak dingin. 2. AC berisik. 3. Ventilasi AC mengeluarkan sedikit udara atau asap. Menurut Anda, apa saja kemungkinan penyebab terjadinya gejala abnormal pada sistem AC? 1. Freon kurang. 2. Unit indoor AC sangat kotor. Diperhatikan itu temannya. 3. Filter kotor. Komponen yang diperiksa: 1. Tekanan refrigeran menggunakan manifold Higgs. 2. Filter AC. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Berdasarkan diskusi kami bertiga, jika AC kotor, jika AC tidak dingin karena freonnya kurang diketahui dari tekanan refrigeran. 2. Jika AC berisik karena filter kotor perlu diganti. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok mengamati berdasarkan video tadi bahwa terjadi kerusakan, kenapa, penyebabnya apa, gejalanya seperti itu kan tadi ya di video ya. Penyebabnya apa itu? Mengakibatkan seperti itu. Selanjutnya dari video tersebut, nah akan diambil kesimpulannya. Kenapa bisa terjadi kerusakan seperti itu? Komponen apa sih yang tidak bisa bekerja kan seperti itu? Ya. Oke, silakan dari temannya yang lain. Ada yang mau tanya ke temannya? Tanya penyebab saya mengeluarkan asap itu. Kenapa mas? Ya. Bisa dijawab Mbak Diva, nggak harus alam yang jawab. Penyebabnya yakni saluran keluar udara tertutup dengan debu dan juga kotoran yang bertumpuk. Apa masih sudah jelas? Yang lainnya, silakan. Jadi, Kenapa refrigeran bisa berkurang? Apa Mbak? Kenapa? Refrigeran bisa berkurang. Ya, bisa didengar ya. Kenapa refrigeran bisa berkurang? Saya jawab lagi ya. Ya. Terjadi kebocoran pada refrigeran. Mungkin terjadi kebocoran pada refrigeran. Ya, kenapa? Kenapa? Jawab, dijawab. Apa?
Bingung? Nggak apa-apa. Kalau bingung nggak apa-apa ya, saya jawab ini ya. Karena temanmu itu luar biasa, tanya dikejar lagi kenapa bisa bocor, apanya yang bocor. Banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Seperti itu kan ya? Iya. Nanti saya bantu jawab. Bukan ada yang mau jawab dari temannya yang lain tuh Pak. Siapa yang bisa jawab pertanyaannya? Mas, apa namanya? Java, Mas Java. Kenapa? Kemungkinannya kan pasti kan bersirkulasi terus-menerus. Ya, betul. Pada saat dioperasikan nanti kan akan berkurang freonnya. Waduh, kan bocoran ya. Bocoran ya. Bocornya, Mungkin Mas. ya, soalnya kan AC sirkulasi terus. Ya, betul. Bisa mungkin kan kikis Pak. Lama-lama. Apanya yang terkikis? Salurannya, pipanya. Ah, jadi pipanya otomatis volume daripada saluran sistem AC-nya itu membesar ya. Sehingga tekanannya menurun walaupun sedikit. Itu kalau tidak terjadi kebocoran berarti. Ya, kalau terjadi kebocoran. Kenapa? Tadi pertanyaanmu sudah apa ya? Kalau terjadi kebocoran. Kenapa bocor? Kenapa bocor? Yang bisa jawab? Bisa jawab. Kalau belum nanti saya yang jawab. Wah itu kamu tanya sendiri jawab sendiri itu mengetes berarti ya? Iya. Oke, cukup. Atau belum? Ada yang mau tanya lagi? Cukup ya? Silakan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ambil kesimpulannya. Kita ambil kesimpulan bersama-sama. Begitu ya. Kita perlu ini untuk menarik kesimpulan secara bersama-sama daripada hasil presentasi teman tentang gejala kerusakan dan kemungkinan penyebab kerusakannya. Itu perlu kita ketahui ya, secara sederhana dan kemudian besok kita buktikan seperti itu. Dari hasil pengamatan video tadi berasap ya kan, videonya berasap seperti yang disampaikan oleh kelompok 2 saudara Alam dan teman-temannya tadi bahwa mungkin salurannya kotor, kemudian tekanannya menurun sehingga udaranya tidak dingin. Kemudian selain itu juga ini saya tekankan bahwa seharusnya di dalam kendaraan itu kalau menyalakan AC ya, ruangnya itu harus tertutup. Jadi pintunya ditutup semuanya. Pintunya ditutup semuanya. Kalau pintunya sudah ditutup semuanya, sehingga ruangannya itu bisa dikondisikan. Proses penurunan suhu itu tidak berlangsung secara memaksakan oleh sistem AC mendinginkan ruangan. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kemungkinan terjadi AC itu tidak dingin dikarenakan tekanan freonnya pukulan atau tertekan oleh komponen yang lainnya atau sobek. Ingat ini apa sih ini? Selang karet ya? Selang karet ini. Setelah lama dipakai dia akan keras. Betul nggak? Kalau terjadi getaran sedikit dia bisa. Kenapa? Pecah, betul sekali. Kalau pecah otomatis bocor. Berarti fungsi daripada AC ini tidak beda jauh dengan kipas angin. Betul nggak? Betul. Ya ada blower menyemburkan udara tok, tapi yang disembur tidak dingin. Karena Anda tahu ya prinsip kerja AC itu bagaimana? Kan seperti saya punya ini air batu, air dingin. Kerja AC kan begini. Ini blower misalnya, mohon maaf, pakai mulut saya tiup. Sehingga udaranya di sini akan lebih dingin daripada saya hanya meniupkan pakai mulut saya. Betul nggak? Betul. Udara dari dingin di sini tersembur ke sana sehingga udaranya akan lebih dingin. Tetapi dalam ruang tertutup kerjanya seperti itu, bisa dipahami. Nah, kalau cairan pendinginnya ini tidak bisa menjaga kondisi dingin,
Maka yang bekerja hanya blower saja yang bosok. Begitu. Paham? Paham ya? Berarti ini kurang berfungsi. Kenapa ini dinginnya menghilang? Otomatis terjadi permasalahan pada siklus dislocation. Kira-kira kesimpulannya seperti itu. Berikutnya, untuk kesimpulannya terjadi kerusakan apabila pada rangkaian kelistrikannya, maka Anda bisa lihat di sini komponennya ini. Mulai kemudian jalur yang menuju ke paket iklan bekerja apa tidak paket iklannya, kemudian kanan dan bagian diperiksa juga tekanannya. Pakai apa? Memeriksa defleksi tali kipas pakai apa? Pakai pocket. Ya, betul sekali. Pakai pocket balance. Ya, ditarik tekanannya. Ya, ada standarnya, ada di modul nanti dilihat. Begitu ya. Kemudian bekerja apa tidak? Kira-kira seperti itu diperiksa semuanya. Oke, sampai di sini. Ada yang bertanya? Tidak ada? Kira-kira waktunya sudah tepat ini sambung. Kesimpulannya kita ambil seperti itu ya dari permasalahan yang terjadi. Kemudian ini saya mengingatkan kembali ya bahwa penilaian pengetahuan untuk kegiatan hari ini silakan nanti dikerjakan di rumah. Itu ada, silakan di scan, ada barcode kalau nggak salah, ya kan? Iya. Scan barcode-nya dikerjakan soalnya. Besok pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi di kegiatan praktek. Kemudian prakteknya ngapain? Prakteknya ngapain ya? Itu buang mobil. Ya. Nanti saya beri problem atau permasalahan. Tidak banyak, sedikit saja. Kemudian Anda temukan permasalahannya. Seperti itu, ada gambaran jelas ya. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Terima kasih. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, kita refleksi dulu sedikit supaya fresh. Nanti pulang di jalan Anda merasa nyaman, tidak lumrah, tidak capek, tidak lelah. Ya, kita ucapkan ya kita seperti biasa. SMK bisa. KKM saya. SMK bisa. KKM saya. Baik, seperti itu. Saya rasa cukup. Kita bersihkan ruangan sama-sama. Ya. Selanjutnya nanti kita tutup dengan doa. Apa mau doa dulu? Doa. Baik, doa dulu, nanti selesai doa kita bersihkan. Begitu ya. Silakan dipimpin doa Mas Alam. Siap. Doa mulai. Selesai. SMK SMK bisa. SMK bisa. KKM bisa. Ulangi sekali lagi. Belum semangat. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. KKM bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balikan dulu. Monggo kembalikan. Kita tolong ya dikembalikan seperti semula. Apa ya? Juara itu. Punya keluarga? Hah? Ya,